Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Narsi Channel. Aku masih berada di Taman Lai Cikok ya, atau Taman Mefu ini karena Mefu sama Lai Cikok itu perbatasan ya teman-teman. Nah, masih mau menghabiskan waktu di sini ya daripada di kamar capek tidur terus ya. Jadi kita lagi jalan-jalan ngadem di taman ini. Aku udah sering ke taman ini ya teman-teman. Seringnya tuh sama temen yang belum tahu gitu. Nah, ini ada tulisan pagar, nggak tahu tulisan apa. Kayaknya ada yang sedang priwet, kita jangan ganggu ya. Karena ini tempat sering dipakai buat itu orang Hongkong priwet. Ini ukiran-ukiran dari kayu gini kayak di Asepuhan Cirebon tuh. Mulai ada matahari. Kalau teman-teman yang kerjanya di sekitar Mefu, Lai Cikok, ini nggak heran ya. Namanya memang luas banget. Tuh, persis kayak Istana Cirebon. Persis kayak Istana Cirebon. Gonta ganti pasangan, duduk berarti senok wadut jejaranan. Bener nggak sih aku nyanyi? Aku tuh nggak tahu lagu-lagu Tarling tuh ya, tahunya tuh kalau viral di TikTok gitu. Bagus banget tuh. Tadi kan kita di sebelah sana tuh teman-teman, video yang tadi itu kita di sebelah sana, sekarang kita di sebelah sini karena tamannya itu memang luas banget. Gonta ganti pasangan, duduk berarti senuk, wadon lumayanan. Pengen duwe wong lanang, beli asal desa kelon, tapi eman anak walon. Aduh, aku dulu inget ya, waktu masih punya suami tuh, kata suamiku, udahlah Neng, gak usah nyanyi-nyanyi, katanya. Neng tuh nyanyi sama ngomong tuh sama aja. Jadi lagu itu tuh cocok banget sama cerita hidup aku ya. Aku itu nikah itu udah 4 kali, dan siapa sih wanitanya yang pengen rumah tangganya gagal ya? Semua juga pengen rumah tangganya tuh baik-baik saja, langgeng, sekali seumur hidup gitu ya. Tapi kan kayaknya aku udah pernah cerita deh di vlog aku yang dulu ya. Ya semuanya itu di luar keinginan kita gitu. Semuanya itu kembali lagi ke takdir gitu ya. Rumah tanggaku yang pertama itu cuma 2 bulan. Aku tuh sama dia kayak diguna-guna gitu loh. Kenal seminggu langsung nikah. Kemudian habis nikah aku nemuin sesajen di bawah kolong tempat tidur aku. Sesajennya aku buang. Aku tanya dia, dia mengelak dengan berbagai alibi. Kemudian sesajennya aku buang. Dari situ aku kayak benci banget sama dia. Sampai kemudian keburukan-keburukan dia, sifat-sifat dia yang asli pun kebongkar semua. Dan aku memang tujuannya dia kan nikahin aku karena akunya waktu itu mau pergi ke Arab gitu. Jadi aku tuh tinggal nunggu panggilan aja. Aku bilang nikahnya nanti aja, kalau aku pulang dari Arab. Dia ngotot katanya, kita pisahan juga kalau sudah ada ikatan resmi itu enak katanya gitu. Tapi selama pengantin baru dia selalu bilang, kapan ya Nok kamu terbang, kapan ya Nok kamu ada visa turun. Bukannya pengantin baru tuh semoga jangan cepet-cepet turun visanya ya, biar kita bisa pacaran dulu gitu, karena kenalnya itu belum lama gitu. Nah, singkat cerita ya, aku tinggal ke Arab, rumah tangga kami ngegantung. Akhirnya kemudian pulang dari Arab, dia udah nikah lagi dan aku beli talaknya. Jadi rumah tangga aku tuh cuma 2 bulan. Nah, kemudian yang kedua juga ya mungkin di sini salahnya aku karena aku tuh kalau apa kalau nikah tuh kenalnya tuh bukan kenal secara langsung, aku tuh kenal di Facebook ya. Nah, sebenarnya kenal di Facebook dia itu laki-laki baik-baik sebenarnya, cuman kesalahannya dia itu satu, tidak jujur aja gitu. Jadi dia itu tidak jujur dengan kondisinya dia. Sebenarnya kita pacaran normal gitu ya.
Dari kenal di Facebook, iya memang. Kemudian aku waktu itu masih di Taiwan. Aku pulang, kita ketemuan. Dia dari Madiun, langsung datang ke Cirebon, bawa oleh-oleh banyak. Orang tua aku suka, orangnya sopan, kalem. Nah, sampai bapakku sakit juga dia ikut ya ikut membiayai lah walaupun pakai BPJS, tapi kan dia ikut mengeluarkan uang gitu selama di Bandung, rumah sakit Hasan Sadikin Bandung sebulan bapakku dirawat. Ya, tapi ternyata setelah menikah aku baru tahu kondisi dia. Kalau dia itu punya kelainan yang sebenarnya aku marahnya itu kenapa nggak jujur dari awal sebelum kita nikah gitu. Dia punya penyakit kelamin gitu. Kenapa setelah menikah aku baru tahu gitu, kenapa nggak jujur aja gitu. Nah mungkin aku di situ marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang nyakitin dia, ya namanya orang emosi ya, tapi aku memang salah sih, bukan aku membenarkan omongan aku gitu ya, memang aku salah dan ibu aku juga bilang, udah nok, atau kalau bahasa Cirebon mah jangan elik gitu, aja elik nok gitu. Karena nikah itu ya dia juga dari Jawa Timur, ke menemui kita ke Cirebon itu bukan sedikit uang, udah maafin aja, penyakit bisa diobatin. Aku pun udah niat mau maafin gitu, bahkan aku ke Taiwan itu ya pengen ngobatin dia gitu. Tapi setelah aku tinggal di Taiwan, entah dia masih menyimpan dendam, menyimpan kesel sama aku, ya pokoknya setelah aku terbang itu udah nggak ada kabar lagi dianya, ganti nomor. Aku telepon keluarganya malah balik nanya, semenjak nikah sama kamu dia nggak pernah pulang lagi ke rumah. Sedangkan waktu itu nikah 2 minggu, selang 2 minggu dia bilangnya izin mau kerja gitu kan, katanya dek, aku waktu bapak sakit tuh udah ambil cuti, jadi sekarang bapak nggak ambil cuti lagi gitu, jadi aku cuma dikasih 2 minggu, aku harus pergi balik ke Jawa Timur lah. Aku waktu itu mau ngikut ya, aku udah proses mau ke Taiwan, tinggal nunggu terbangnya aja kan. Gue bilang ya udah saling mendoakan aja, aku juga insya Allah terbang ke Taiwan buat kalau sukses ya buat ngobatin kamu, aku niatnya kan gitu. Di PT masih nyajanin, kemudian tiba-tiba saja setelah aku terbang udah kehilangan kontak, kayak gitulah teman-teman. Sampai aku pulang dari Taiwan, aku pun kembali beli talaknya. Jadi ya kembali lagi sih, nggak ada kesadaran kalau nikah itu ikatan suci gitu ya, yang harus dipertahankan. Dan aku pun udah memaafkan kesalahan dia, tapi ya, mungkin ya aku juga salah sih, mungkin aku mengucapkan kata-kata yang kasar gitu ya istilahnya. Jadi nggak semua orang bisa dengan mudah memaafkan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ini yang parah. Jadi ketiga sama keempat itu orangnya satu, cuman akunya aja yang murni. Kalau ini sih murni aku bodoh. Dari semenjak kenal itu aku tuh udah dibohongi sama dia tuh. Dia bilangnya duda, ternyata dia masih punya istri, istrinya tuh kaburan di Taiwan, dan dia tuh sudah menghabiskan uang istrinya juga, nggak tahu ya puluhan atau ratusan, aku juga nggak tahu lah. Intinya dia itu memanfaatkan aku untuk menebus kesalahan-kesalahannya sama istrinya yang lama gitu, kayak gitu. Nah dari situ aku tuh entah dibutakan apa sama dia ya, ganteng enggak, kaya enggak, tapi kayaknya aku tuh kok dia segitunya sih demi istrinya yang sah sampai membohongi aku gitu, kayak gitu. Ya uang aku pun udah habis banyak gitu. Namun ternyata dia melakukan itu bukan cuma sama aku, sama perempuan-perempuan lain juga banyak korbannya gitulah, bukan cuma aku. Ada guru Sulawesi, orangnya udah tua ya, udah rumahnya mewah, punya mobil, motor gedenya banyak, anaknya pegawai semua, ketipu sama suamiku loh. Apalagi aku yang orang bodoh nggak punya pendidikan ya, guru aja ketipu sama suamiku itu loh. Sampai katanya pernah hamil digugurin katanya gitu. Dia itu punya suaminya PNS, ngejar-ngejar suami aku loh. Mau dinikahi siri padahal sama suaminya yang resmi belum dicerai, baru ditalak doang. Jadi kayak punya suami dua gitu ya. Ya kayak gitulah, sampai aku tuh berpikir ya, gimana kalau aku di posisi kayaknya tuh, aku pengen banget di posisi istri sahnya gitu, diperjuangkan sampai segitunya, membodohi banyak wanita demi menebus kesalahannya sama istrinya yang sah gitu. Sampai aku berpikir ya, oh mungkin istri sahnya itu pernah berjuang dari nol, jadi aku tuh ingin melakukan hal yang sama gitu. Ya udah, aku memaafkan semua kesalahannya, kita berjuang lagi dari nol, dari yang tadinya nikah siri kemudian nikah resmi. Jadi nikahnya tuh 2 kali, nikah siri dulu kemudian nikah resmi. Jadi aku nikah 4 kali tuh, yang ketiga sama yang keempat tuh orangnya sama. Karena aku berpikir kalau aku mau berjuang dari nol, memaafkan semua kesalahan dia yang dulu-dulu, aku pikir dia pun akan memprioritaskan aku sebagaimana dulu dia begitu mementingkan istrinya yang dulu itu loh, istrinya yang di Taiwan itu. Aku pikir begitu, ternyata pengecualian buat aku.
Makanya kadang-kadang aku berpikir ya teman-teman, apakah aku itu badannya pahit ya? Apakah aku itu nggak ada jatah kebahagiaan gitu? Kadang-kadang aku mikir begitu, tapi aku eh, istighfar kalau pikiran buruk itu datang ya, biasanya kalau mau head itu. Kenapa sih dia berjuang, dia dibelain sama suaminya, yang mana suami aku. Tapi ketika aku yang berjuang kok kayak nggak ada bekasnya gitu, nggak dianggap sama sekali. Ya tetap aja. Jadi kalau sama aku tuh kan aku berpikirnya kalau aku mau berjuang dari nol, dia akan berpikir 2 kali untuk menyelingkuhi aku. Tapi ternyata cara berpikirnya dia itu, kalau punya istri satu aja aku dapat banyak, apalagi kalau istri banyak mungkin aku dapat lebih banyak lagi. Kayak gitu, nggak pernah ngelihat ketulusan aku gitu, nggak pernah dianggap kayak gitu. Makanya aku berpikir apakah badan aku segitu pahitnya ya. Tapi kembali lagi astagfirullahaladzim gitu ya. Aku bisa kerja, sementara orang lain mungkin pengen kerja ke luar negeri itu banyak sekali hambatannya. Aku dari kecil, ya alhamdulillah, cuman akunya aja yang nggak bisa memanfaatkan keuangan gitu ya. Jadi kok bisa-bisanya aku menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa sih? Padahal ya mungkin memang dia bukan yang terbaik buat aku ya. Dan sekarang pun jujur aku belum cerai, cuman udah nggak ada komunikasi. Terakhir dengar kabar dia udah nikah lagi sama orang Indramayu gitu. Jadi aku tuh udah habis-habisan sama dia tuh, pokoknya eh, habis-habisan uang, iya pasti, bertahun-tahun kerja, diselingkuhi, dibawa nikah lagi udah nggak kehitungan. Dia di rumah sakit, katanya nengokin temennya yang lagi melahirkan, ibunya katanya nggak ada buat bawa-bawaan, aku kirimin uang, ternyata yang lahiran istrinya. Terus pokoknya pahitnya tuh mendalam banget. Ada ibu-ibu orang Indonesia, tadi dia ngasih tahu aku, katanya kalau mau motret jalannya lewat sini, jangan lewat situ, karena kalau lewat situ katanya sepatunya harus dilepas karena itu tuh untuk terapi kaki gitu. Baik banget ya. Gak semua, katanya orang Indo tuh kalau yang di Hong Kong tuh, orang Cina Indonesia yang di Hong Kong tuh jahat. Enggak, tadi tuh baik banget. Nah ini loh teman-teman, ini tuh untuk terapi kaki supaya nggak rematikan. Tapi harus lepas sepatu. Aku sebenarnya tadi tuh pengen nyoba gitu, cuman basah, ya basah.